Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat blog ya. Kali ini kita akan membuat blog dengan dua platform ya teman-teman ya, yaitu dengan Blogspot dengan WordPress ya teman-teman ya. Sebelum ke topik utama, mungkin teman-teman belum paham ya, mungkin yang baru, sebagian juga sudah paham mungkin ya. Blog itu apa sih? Nah, sederhananya blog itu bisa dikatakan sebagai ini ya teman-teman, media yang bisa digunakan untuk saling berbagi ilmu pengetahuan ya dengan orang lain. Enaknya di blog ini bukan cuma sekedar untuk berbagi informasi saja teman-teman. Jadi kita bisa monetisasi ya, sama halnya dengan YouTube ya. Cuman perbedaannya ya di konten saja. Kalau blog ini kita kan membuat artikel. Nah, kalau YouTube kan kita harus membuat video gitu. Jadi bedanya di blog kita menulis, kalau di YouTube kita membuat video gitu teman-teman ya. Di sini kan saya nggak bahas nih, cuman saya ada blog yang akan membahas ini semua. Saya sudah taruh linknya di deskripsi, silahkan teman-teman kunjungi. Di sana sudah lengkap semuanya, mulai dari dasar hingga lanjutan, teman-teman bisa cek nanti. Nah, kali ini kita akan fokus ke pendaftaran di Blogspot sama WordPress ya. Oke, kalau begitu langsung saja teman-teman ya. Baik, langsung saja ya teman-teman ya, langsung saja klik blogger.com ya, ke blogger.com ya teman-teman ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi juga ya. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa langsung create your blog atau masuk dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung saja klik create your blog ya. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Teman-teman pilih email ya. Kalau saya kan cuma satu aja. Kalau misalnya teman-teman ada beberapa gitu, silahkan pilih mau pakai yang email yang mana ya teman-temannya. Saya pilih yang ini ya. Di sini nanti teman-teman akan disuruh milih judul ya, di judul websitenya ya. Silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Kalau saya kali ini akan membuat saya akan buat the best. Ini ya teman-teman, silahkan pilih sendiri ya. Kalau saya pilih yang ini ya. Teman-teman silahkan pilih sendiri, bisa di skip sih, cuman kita isi aja dulu ya. Setelah itu klik next. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan disuruh memilih alamat URL-nya. Teman-teman mau pilih apa, silahkan dipilih. Nanti ini akan menjadi nama situs kita ya teman-teman ya. Saya buat coba ya the best. Oh, tidak ada ternyata ya. Kita buat ini ya. Kadang-kadang dia tidak ada teman-teman ya. Nah, ini juga tidak ada ya, jadi kita pilih, kita tambahin L ya. Nah, ini ada ya teman-teman. Jadi alamat URL kita nantinya ini ya teman-teman ya, thebesttutorial.blogspot.com ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan pilih. Kalau bisa saran saya dicocokin ke judulnya ya. Jadi nanti Google lebih enak gitu ya mengindeks postingan kita ya teman-teman. Jadi gampang ditemukan ya teman-teman ya. Setelah itu bisa diklik next ya. Nah, setelah di sini nanti akan disuruh konfirmasi judul yang sudah kita buat tadi teman-teman ya. Silahkan diisi ya. Kalau saya tadi kan ini the best tutorial ya. Silahkan isi yang teman-teman buat ya. Nah, setelah itu klik ini finish. Nah, nanti akan diproses ya. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Di sini kita tinggal mengolah blog kita ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya terangkan sedikit dulu ya teman-teman. Namun pertama-tama kita cek dulu ya blog kita ya. Nah, ini blog kita nih teman-teman ya. Cuman ini kan belum ada nih teman-teman. Kita kan belum isi apa-apa ya. Di sini bisa foto ya. Ini kan belum ada nih. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya apa aja yang ada di sini. Sebenarnya saya nggak pakai blogger ya teman-teman ya. Cuman saya sebenarnya pakai WordPress. Nah, cuman kita akan terangin sedikit ya. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan dapat intinya ya teman-temannya. Yang penting intinya ya teman-temannya. Nah, kalau di sini kita disuruh ini
buat post baru ya teman-temannya. Post itu apa sih? Post itu artikel ya teman-temannya, yang biasa kita baca di Google. Nah, itu artikel ya. Nah, ini kita buat post di sini ya. Kalau post ini tempat artikel yang sudah kita publish, yang sudah online ya teman-teman. Di sini nanti ada. Kalau ini kan masih nol ya, kita belum ada apa-apa ya. Jadi dia masih nol ya. Kalau untuk stats ini statistik ya. Jadi kalau misalnya ada yang follower kita, nah nanti akan muncul di sini. Ini untuk post, komen gitu ya. Semuanya ada di sini ya teman-temannya. Berapa kali yang kunjungin gitu ya. Hari ini berapa, kemarin berapa gitu ya. Bulan lalu berapa gitu ya. Nah ini juga bisa di ini. Kalau misalnya udah banyak traffic ya, bisa dicari dari 12 bulan yang lalu ya gitu ya. Nah di sini juga ada ya statistiknya, cukup lumayan ya. Nah di sini post kita juga ya, data-data post kita ya. Ini data-data halaman ya. Nah setelah itu di sini ada komen. Nah komen ini nanti muncul kalau misalnya ada yang komen di blog kita, dia akan muncul di sini. Biasanya kalau blog kita bagus ya pasti ada yang komen gitu ya. Nanti akan muncul di sini ya teman-temannya. Untuk earning ini pendapatan ya teman-temannya. Jadi kita harus punya Google AdSense dulu ya. Tapi kalau sekarang sih saya belum ya, belum bisa ya, karena kan kita belum ada apa-apa ya. Kalau sudah ada traffic pengunjung, nah baru bisa buat ini ya teman-temannya, baru bisa kita daftar ya. Nah ini kalau ini untuk ini ya, frequently asked question ya. Kalau misalnya kita ini butuh penjelasan ya. Ini dari Google-nya artikel tutorial ya dari Google ya, untuk membantu kita ya, untuk membantu ini informasi seputar ini ya. Nah kalau page ini adalah halaman ya teman-teman ya. Halaman itu beda dengan post ya teman-teman ya. Kalau post itu kan artikel ya, kalau page itu pokoknya beda dia teman-teman, dia nggak sama dia ya. Nah kalau untuk layout ini kita bisa mendesain layout blog kita ya. Misalnya seperti ini ya teman-temannya. Nah ini kan ada nih blog ini gimana desain blog archive kita ya. Nah di sini nanti kita bisa desain ini ya, display blog kita ya teman-temannya, tampilannya ya. Nah kalau untuk theme ini bisa kita ganti ya teman-temannya. Nah kalau sekarang kan kita pakai yang ini, nah bisa kita ganti ini. Misalnya saya pakai yang ini ya teman-temannya. Nah setelah itu kalau sudah dipilih, ini kan ada banyak nih, silahkan teman-teman pilih saja kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Kalau saya pakai ini, coba ya, bisa di customize juga ya, bisa di preview dulu. Nah kalau saya langsung apply dulu ya, nanti akan ganti dia. Nah ini kan sudah sukses nih. Nah kita lihat ya, ini kan belum ini, masih putih nih. Nah sekarang kita coba cek ya. Nah ini sudah ganti ya teman-temannya. Nah begitu ya teman-temannya. Nah kalau untuk selanjutnya itu ada setting ya. Nah setting ini kita bisa ganti judul di sini ya, setting basic ya. Kita bisa ganti judul yang tadi ya. Ini bisa kita ganti. Terus deskripsinya kita tulis apa, ini kan belum ada kita tulis ini. Bisa ditulis blognya tentang apa gitu ya. Kalau tentang sport, dibuat kata-kata tentang sport gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berkunjung kan tahu kalau blog kita itu akan membahas tentang sport gitu ya. Nah ini blog language, ini bahasa ya teman-temannya, silahkan pilih ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai bahasa Inggris, bisa dipilih ya yang lain. Indonesia juga ada ini ya, Indonesia ya. Silahkan dipilih ya teman-temannya. Kalau saya kali ini pakai bahasa Inggris ya. Nah untuk selanjutnya ini kalau misalnya blog kita tentang dewasa ya, artikel dewasa, silahkan centang ini ya, bisa dipilih ini ya teman-temannya. Nah untuk Google Analytics ini bisa kita sambungin ke Google Analytics kita kalau sudah ada nanti. Jadi masukkan ID-nya di sini ya, ID propertinya. Nanti akan kita masukkan di Google Console dulu ya teman-teman ya. Google Console itu apa? Itu tools dari Google ya, webmaster ya teman-temannya. Nah kalau untuk Favicon ini yang ini ya teman-temannya. Nah ini kan ada ini nih, ada lambang ini. Nah ini bisa kita ganti teman-teman. Jadi kita misalnya punya logo, bisa kita ganti pakai logo kita ya, supaya lebih bagus ya teman-temannya. Di sini akan saya contohkan ya. Ini nanti akan ganti, kita lihat ya. Saya coba pakai
Saya pakai logo saya ya teman-teman ya. Tapi biasanya dia ada ukurannya teman-teman ya, nggak boleh sembarang ya. Kalau bisa dia 150 ya, 150 kali 150 pixel ya ukurannya ya. Nah ini kan sudah ada nih. Nah langsung saja klik save. Nanti dia otomatis akan ganti. Nah coba kita lihat nanti ya teman-teman ya. Coba kita cek. Nah ini sudah ganti ya teman-teman ya. Ini sudah ganti nih. Nah ini kan sudah jadi ini ya, jadi logo kita ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya itu privacy. Nah privacy ini untuk ini ya. Kalau misalnya saya sarankan ya, kalau kita belum selesai setting blog kita, jangan di ini dulu ya, jangan diaktifin dulu ini ya. Mending dimatiin dulu ya. Karena ini kan saya pernah pengalaman ya, saya langsung buat ini aktifin ya, jadinya semua yang kita kan masih coba-coba nih. Nah saya buat halaman, saya buat post, sementara kan saya masih coba postnya, saya mau buat postnya, nah itu kelihatan semua di Google. Jadi yang asal kita buat itu kelihatan di Google gitu. Jadi saran saya ini jangan di ini dulu, kecuali kalau sudah memang siap untuk online, bisa kita aktifin ya, biar kelihatan di Google ya. Nah publishing ini yang tadi ya, blog alamat URL kita ya, bisa di ini ya. Custom domain ini bisa, misalnya kalau kita pakai beli domain, bisa kita buat di sini ya teman-teman ya. Nanti akan otomatis ininya yang sebentar, untuk yang alamatnya ini jadi ganti dia teman-teman ya. Jadi yang menjadi alamatnya akan menjadi domain yang kita beli tadi. Itu custom domain ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, untuk HTTPS ini, di sini juga bisa kita redirect ya. Tapi setelah ada custom domain ya. Nah, kalau untuk HTTPS ini ya teman-teman ya. Ini kan secure nih. Nah, kalau dia biasanya nggak pakai HTTPS, dia akan ada tanda ini, tanda not secure. Istilahnya nggak aman gitu ya, nggak aman bagi pengunjung ya. Biasanya ini sudah menjadi standar ya, harus pakai HTTPS ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada permission ya teman-teman ya. Ini saya kurang terlalu ini, cuman intinya ini untuk pengaturan admin ya, administrator ya. Kalau post dia itu maksimal post di dalam satu page itu berapa ya. Di sini bisa kita buat ya mau berapa ya, terserah teman-teman ya. Nah setelah itu ada template. Nah ini bisa juga buat template ya, image like box, ada komen ya. Di sini saya nggak terlalu ini ya teman-teman ya, jadi mohon maaf ya sebenarnya ya, karena saya pakai WordPress ya. Nah location ini, komen location ini untuk komen ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya, siapa yang bisa komen ya, siapa yang dapat komen ke blog kita ya, bisa dibuat hanya member ya. Kalau member itu kan sudah istilahnya sudah followers kita ya. Nah hanya itu yang bisa komen. Nah bisa ya. Kalau yang ini user with Google account ya, semua orang yang pakai Google account bisa komen gitu ya. Kalau ini semua ya, semua bisa komen ya, terserah teman-teman bisa pilih yang mana aja ya. Kalau untuk email ini ya, untuk ini misalnya notifikasi untuk misalnya ada yang komen nih, kayak ini ya, misalnya ada yang komen, nantinya akan ada notifikasi ke sini ya teman-teman ya, ke alamat yang kita buat tadi ya teman-teman ya, ke yang waktu kita mendaftar blog ini ya teman-teman ya. Kalau untuk formatting ini bisa kita ubah ya teman-teman ya, bisa kita ubah waktunya ya, pastiin pakai yang Jakarta ya teman-teman ya. Misalnya saya buat ini ya, Jakarta ya. Nah ini sudah Jakarta sebenarnya ya. Teman-teman cari saja Jakarta ya. Kalau belum Jakarta, pastiin Jakarta ya yang aktif ya. Jadi ininya nggak ini ya, waktunya tepat ya teman-teman ya. Kita simpan dulu ya. Nah setelah itu ini ada date header format ya. Ini nanti ini ya format, nanti kalau kita buat post kan ada tanggal nih. Nah ini akan menjadi formatnya, misalnya seperti ini ya. Ini bebas kita pilih ya, mau format seperti ini atau seperti ini atau seperti ini ya, terserah ya.
Nah, meta text ini deskripsi ini ya, meta text untuk Google ya, bisa kita buat ya teman-teman ya. Misalnya untuk tag blog kita apa gitu, pokoknya yang berhubungan dengan blog kita ya, jadi lebih gampang dicari Google gitu ya. Misalnya blog kita tentang sport gitu ya, kita buat aja sport gitu. Sorry, kita buat aja sport. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya ada lagi bisa ditambah koma ya, dibuat koma baru dibuat lagi yang lain, misalnya sport, motor gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang cari motor, gampang ditemuin Google gitu, jadi mengarah ke ini kita, karena kita kan sudah atur teksnya gitu ya. Nah untuk error ini, custom error ini misalnya seperti ini teman-teman, ini kan nggak error nih, tapi kalau kita misalnya asal-asal buat gini kan biasanya kan dia kan error 404 ya. Ini belum ada ya, sorry. Pokoknya ini untuk ini, misalnya kan kadang kita temuin ke blog seseorang tapi halamannya kosong gitu. Nah itu biasanya broken link namanya ya. Nah itu bisa kita redirect kemana gitu. Misalnya kalau ada yang post yang nggak bisa diakses atau rusak gitu, nah kita bisa buat linknya di sini, terus diarahin kemana gitu. Bisa diarahin ke post yang berhubungan dengan yang rusak tadi. Nah atau ke home gitu ya, ke beranda kita ya, ke bagian halaman utama bisa juga ya teman-temannya. Ini bisa diatur nanti kalau kita udah ada post ya. Nah ini yang paling penting teman-teman, crawlers ini indeks ya Google. Jadi kalau kita nggak atur ini, nanti Google nggak bisa indeks post kita, jadi sia-sia gitu. Jadi ini usahain sudah dibuat ya teman-temannya. Nah setelah itu ini Google Search Console. Console ini yang ini ya, bisa kita, ini sangat penting ya teman-temannya, ini wajib ya, agar blog kita ditemukan sama Google ya teman-temannya, bisa dicari orang ya. Nah di sini ya teman-temannya, nanti di sini teman-teman disuruh nih masukin ini, bisa masukin ini domain, bisa juga ini ya URL ya, tapi saya sarankan pakai URL ya. Nanti teman-teman langsung ini aja, langsung sebentar ya. Nanti teman-teman langsung ini aja, masukin URL yang ini di copy. Setelah itu masukin sini ya. Nah setelah itu continue. Nanti akan divalidasi ya teman-temannya. Kalau saya kali ini belum di ini. Nah setelah itu ini monetization. Kalau sudah banyak pengunjung bisa diaktifin ya. Kalau sekarang belum ini ya, belum ada apa-apa ya. Nah ini untuk manage blog kita ya, bisa import, backup ya, baru bisa dihapus juga ya blognya ya. Nah site feed ini juga allow blog feed ya. Nah ini juga ada site feed ya. Pokoknya nanti teman-teman atur sendiri ya, scale up sendiri aja teman-teman ya. Di sini saya hanya menerangkan sedikit saja ya teman-temannya. Sisanya nanti teman-teman belajar sendiri ya teman-temannya. Nah setelah itu ada di sini reading list. Di sini kan sudah selesai semua. Di sini ada reading list. Nah reading list ini untuk tutorial juga ya teman-temannya. Bisa kita baca-baca ya. Nah udah, setelah itu selesai kita membuat blognya. Saya kira seperti itu ya teman-temannya, cara membuat blog di Blogger ya teman-teman. Cukup mudah ya, nggak ribet ya, hanya pakai email saja ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya teman-temannya, gimana cara buat post. Yang penting teman-teman sudah tahu cara mendaftar ya, dan saya sudah menerangkan sedikit juga ya tentang ini tadi ya. Sekarang kita akan buat blog di ini ya teman-teman, di WordPress ya. Karena saya pakai WordPress ya, jadi mungkin akan lebih enak ya menerangkan di sana. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut ke WordPress ya. Oke baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat blog di WordPress ya. Nah sebelumnya, jika teman-teman belum punya WordPress, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Saya sudah taruh linknya di deskripsi juga di atas ya. Di sana saya membuat panduan bagaimana cara mendapatkan hosting dan domain gratis ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa menginstal ini ya WordPress
Nah, sekarang kita akan login ya ke WordPress ya teman-teman ya. Langsung saja klik login ya. Nah, setelah sampai di sini, nah sebelumnya saya mau terangin dulu ya langkah-langkahnya ya yang akan kita bahas ya. Yang pertama-tama itu saya akan menerangkan dulu ya tentang menu-menu yang ada di WordPress ini secara singkat ya, biar teman-teman dapat gambaran ya. Nah, setelah itu nanti kita akan menambahkan themes ya, menambahkan tema. Tema kita kan sekarang masih seperti ini nih. Nah, tema kita kan masih plain seperti ini ya, belum dibuat apa-apa ya. Nah, sekarang nanti akan kita tambahkan themes baru ya, biar tampilannya lebih ini ya. Setelah itu kita akan menginstal plugin. Plugin itu apa? Plugin itu tools tambahan ya teman-teman ya, yang membantu kita untuk mengelola website kita ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan membuat halaman sama post ya. Halaman sama post itu beda ya teman-teman ya. Kalau halaman itu dia seperti ini ya. Sebentar ya. Jadi bedanya adalah post itu artikel kita ya, postingan kita ya. Kalau halaman itu dia seperti ini. Nah, ini halaman ini. Seperti ini satu halaman ya gitu ya. Nah, kalau untuk post itu adalah ini ya. Nah, ini adalah post ya. Jadi kalau kita buka dia dengan kata lain artikel ya teman-teman. Nah, ini postingan kita nanti akan seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira dapat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ini ya, settings, bagaimana cara setting WordPress-nya ya biar ini seperti permalink ya, bahasa ya, nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama-tama kita akan ke sini dulu ya. Nah, ini judul website kita ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kan judulnya kan sudah ini ya. Ini judul saya, ini bisa diganti ya teman-teman ya. Nah, untuk tagline-nya ini ya. Nanti teman-teman bisa ganti, nanti akan saya tunjukin caranya ya. Nah, selanjutnya di sini ada new. Di sini kita bisa tambahkan post ya, tambahkan media itu gambar ya teman-teman ya, gambar-gambar atau file-file kita ya. Bisa tambahkan page ya, tambahkan ini juga ya, user juga ya. Nah, setelah itu di sini ada updates. Oh, sebelumnya dashboard ini tempat ini ya teman-teman ya, tempat informasi WordPress kita ya. Nah, ini kan masih kosong nih. Ini karena saya sembunyikan, karena dia kelihatan ini ya, semak ya, jadi saya sembunyikan. Nah, biasanya dia akan tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Di sini ada informasi kesehatan WordPress kita ya, aktivitas ya. Nah, kalau teman-teman merasa ini semak, bisa disembunyiin ya. Caranya dengan di sini, screen option, baru disembunyiin semua. Di unchecklist ya. Nah, nanti akan sembunyi semua. Gitu ya. Setelah itu di sini ada update. Update ini untuk mengupdate plugin sama themes kita ya. Kadang kan kalau kita install themes dia kan ada update. Nah, bisa langsung kita update dari sini ya teman-teman ya. Selanjutnya post. Post ini tempat postingan kita ya, artikel kita ya, artikel yang sudah kita publish ya. Di sini bisa ditambahkan yang baru. Nah, di sini juga ada kategori, ada teks ya. Selanjutnya ada media. Media ini tempat library ya, tempat file-file kita seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa ditambahkan file baru ya, seperti gambar ya, PDF ya. Selanjutnya ada page. Page ini halaman ya. Halaman nanti akan muncul di sini halaman kita semua ya. Kita kan belum ada halaman ini, masih kosong ya. Nah, ini masih kosong nih. Ini kita tambahkan nanti ya. Nah, selanjutnya ada komen. Komen ini tempat ini ya, tempat misalnya kalau ada yang komen di website kita, nanti akan muncul di sini ya. Mau di approve kah atau dihapus, nanti akan semuanya ada di sini. Nah, untuk selanjutnya appearance. Appearance ini untuk pengaturan tampilan ya teman-teman ya. Bisa mengubah themes ya, mengkustomisasi, mengubah layoutnya ya. Ini ada widget juga ya. Ini mengatur menu itu ini ya teman-teman ya. Nah, ini menu ya, kayak beranda, blog. Nah, ini menu ya. Nah, selanjutnya ada background ya, ada theme editor ya. Selanjutnya ada kita ke plugin ya. Plugin ini tools tambahan ya, seperti yang saya bilang tadi, tambahan untuk membantu kita dalam mengelola website ya. Nah, di sini nanti akan kita tambahkan ya, add new bisa ya, tambahkan plugin. Selanjutnya user ini tempat subscriber kita ya. Kalau kita punya membership nanti akan muncul di sini ya. Oke ya, bisa ditambahkan juga ya. Nah, ini selanjutnya ada profil. Profil ini profil kita ya. Di sini nanti bisa diganti ya namanya ya. Ini kan untuk
nama ini bisa untuk blog kita nanti ya, seperti ini ya. Nah ini nanti bisa kita buat namanya, jadi terserah kita ya, tergantung kita ya teman-teman ya. Nah untuk yang di display itu apa, nanti kalau kita sudah buat yang baru nanti pasti ada di sini. Ini kan masih cuma satu nih karena kita cuma masih punya ini admin ya. Nah kontak info bisa ditambahkan emailnya ya. Nah ini URL website kita nih, ini nggak perlu dirubah ya. Nah bio ini untuk biodata kita seperti ini ya. Nah nanti akan seperti ini biodata ya, biodata. Teman-teman silahkan isi ya, isi di sini tentang Anda ya, tentang teman-temannya. Di sini juga bisa diganti ya gambarnya ya. Di sini bisa mengganti password ya, tinggal generate, terus copy passwordnya, update profil ya, simpan passwordnya ya, jangan lupa ya. Setelah itu di sini ada tools ini untuk ini ya teman-temannya, tools WordPress ya, seperti import post ya. Kalau kita punya WordPress yang lainnya kita bisa import postnya ya. Child health, ini kesehatan WordPress kita ya. Nah di sini tools untuk WordPress ya. Nah di bagian setting ini yang penting teman-teman. Nah di sini ada judulnya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan judulnya bisa diganti di sini. Misalnya saya buat top cara saja gitu ya. Nanti judulnya ini akan ganti menjadi top cara saja gitu ya. Nah sebentar ya, kita cek dulu ya, biar langsung kelihatan ya. Jangan lupa di save ya. Nah ini nanti akan berubah jadi top cara saja. Nah ini sudah berubah ya, top cara saja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita ke bagian ini. Nah ini membership ya, bagian membership nih. Ini artinya siapapun bisa register ya. Kalau siapapun bisa register ke website kita, silahkan di checklist. Kalau nggak mau semua orang bisa register, silahkan di unchecklist ya. Setelah itu untuk mengganti bahasa. Nah kalau misalnya teman-teman nggak suka ini dengan bahasa Inggris, bisa diganti ya bahasanya. Tinggal dicari saja bahasa Indonesia. Nah di sini ya. Pokoknya teman-teman carilah ya bahasa Indonesia ya. Nah ini ada bahasa Indonesia ya. Ini ya, nanti setelah itu diklik save ya, gitu ya. Kalau saya kali ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah ini time zone-nya juga jangan lupa ya, ini penting ya. Kalau untuk Indonesia itu UTC plus 7 ya, UTC plus 7. Kalau dia belum UTC plus 7, silahkan diganti ke UTC plus 7. Jadi dia waktunya waktu Jakarta ya. Nah untuk format tanggalnya nih bisa dirubah ya, bisa cuman hanya angka, bisa dengan ininya juga ya, nama bulannya bisa ya. Silahkan ya. Setelah itu jangan lupa di save change. Nah selanjutnya ada writing ya. Writing ini nanti ada default post kategori. Misalnya kita mau kategorinya, post kategori kita tuh mau apa gitu ya, nanti bisa di sini semua. Kalau masih yang baru ini pasti kosong ya. Nah setelah itu ada format. Nah ini standar aja ya. Selanjutnya kita ke reading ya. Oke, ini reading ini blog page ya. Maksudnya misalnya seperti ini ya. Misalnya di blog ini ya, ini kan halaman page ya. Misalnya dalam satu halaman ini mau kita buat berapa post gitu, berapa artikel gitu. Nah kalau saya kan 10. Nah kalau misalnya teman-teman cuman hanya 5 bisa ya. Misalnya 1 ya, 2 gitu ya, 3. Nah ini nanti akan dirubah di sini. Buat saja 5 kalau misalnya memang mau 5 ya. Setelah itu klik save change. Nah bagian selanjutnya diskusi ini adalah pengaturan komen. Nah kalau misalnya ada yang komen, mau kita izinkan nggak komen gitu ya. Semua pengaturannya ada di sini ya teman-temannya. Nah seperti ini, anyone post a comment gitu ya, semua orang bisa komen gitu ya. Nah kalau nggak mau semua orang mau komen, tinggal di unchecklist ya. Nanti kalau di bahasa Indonesia pasti teman-teman tahu lah ya. Oke ya, selanjutnya kita ke media. Pengaturan ini media ya, media yang sama seperti yang tadi ya. Ini untuk thumbnail standarnya itu mau dibuat berapa gitu ya. Kalau kita pilih thumbnail, nah nanti akan otomatis 150 kali 150 ya teman-teman ya. Nah sama seperti ini juga ya. Setelah itu ke permalink. Nah ini yang paling penting. Sebelum memulai semuanya, pastikan ini ke post name. Karena kalau dia pakai ini yang lain selain post name, dia kan ada angka seperti ini. Misalnya kita buat artikel nih. Misalnya kita buat artikel ini, top 10 situs freelance terbaik ya. Nanti dia kalau misalnya kita buat yang ini, dia akan menjadi angka.
bukan nama, bukan judul postingan kita gitu ya. Tapi kalau kita misalnya, kalau kita buat post name, nanti dia akan sesuai judul yang kita buat gitu ya. Saya kira mengerti ya, seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya ini top situs ya, top 10 situs ya. Nah, dia akan langsung seperti ini. Nah, ini kan bagus ya kelihatannya ya. Top 10 situs freelance terbaik ya gitu ya. Nah, kalau kita pakai ini, nanti dia ada angka-angka. Nah, jadi akan sangat ini ya, ribet ya. Setelah itu jangan lupa di klik save change. Nah, selanjutnya ada privacy. Kalau untuk privacy ini privacy policy kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ada peraturan di website kita, silahkan dibuat di sini. Nanti dibuat satu halaman khusus untuk peraturan yang ada di website kita. Misalnya kita tidak mengizinkan orang mengkomen kata-kata kotor, misalnya seperti itu. Nanti dibuat aja satu halaman di situ ya, peraturan-peraturannya. Nanti akan dibuat di sini. Ini kan kita kan belum ada ya, bisa dibuat di sini ya. Oke ya, saya kira seperti itu ya teman-temannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat menginstal Teams ya teman-temannya. Langsung saja klik appearance ke Teams. Nah, kali ini kita akan menambahkan tema ya. Nah, ini kan masih ada 2 nih. Cuman hanya 2 ini juga default dari WordPress ya. Sekarang kita akan tambahkan, langsung saja klik add new. Nah, setelah itu teman-teman pilih temanya. Di sini ada banyak nih. Silahkan dipilih saja mana yang cocok ya. Bisa dicari-cari dulu ya. Ada yang feature, populer ya. Banyak ini ya. Nah, kalau saya kali ini akan memilih ini ya teman-temannya. Saya akan memilih ini ya. Teman-teman silahkan pilih ya mana yang cocok. Nah, saya akan pilih ini. Setelah itu langsung saja klik install. Bisa di preview juga ya. Preview dulu ya, dilihat dulu. Saya kali ini langsung install. Kita tunggu ya. Nah, setelah itu langsung saja di activate. Nah, ini sudah berubah nih. Nah, ini kan tema yang kita install tadi ya sebelum nah, ini kan tema yang tadi ya yang sebelum kita install ya. Nah, sekarang kan kita sudah aktifkan tema yang baru. Nanti ini secara otomatis akan berganti. Kita refresh ya. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman ya. Cukup mudah ya. Ini sudah ganti ya. Oke. Nah, ini ada judul ya, ada judul website kita sama tagnya ya. Oke, saya kira bisa ya. Setelah itu setelah kita sudah dapat tema, kita akan install plugin yang dibutuhkan ya. Nah, saran saya kalau teman-teman nggak terlalu butuh banyak plugin, jangan ya. Yang penting yang butuh-butuh aja ya, diinstal ya, biar servernya ini nggak lemot ya. Langsung saja ke menu plugin ya teman-teman ya. Menu plugin, setelah itu klik ini. Tambahkan baru add new ya. Nah, teman-teman cari di sini pluginnya, plugin yang dibutuhkan ya. Kalau saya kali ini pakai ini ya. Kita cari Elementor. Nah, ini Elementor ya. Nanti kita akan install ini juga. Ini apa? Ini tambahan ya, karena kan Elementor yang gratis itu tidak terlalu banyak fitur ya dibandingkan yang Pro ya. Jadinya kita butuh ini. Ini seperti pengganti Elementor Pro ya. Dia ada premium ininya ya, add-on ya. Jadinya nanti lebih banyak pilihan dalam membuat website ya teman-temannya. Langsung saja klik install ya, install now. Ini juga diinstal nanti ya. Nah, setelah itu kita install yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menginstal kontak ya. Kontak form ya. Nah, ini ya. Selanjutnya kita install ini ya. Kontak form 7 ya. Ini untuk kontak ya. Untuk menghubungi kita gitu ya. Setelah itu klik activate ya.
Nah, secara otomatis nanti akan ke sini ya, ke bagian plugin ini ya. Nah, ini kan belum diaktifkan nih. Kita activate aja semua ya. Satu-satu bisa, sekali semua juga bisa ya. Kalau sekali semua tinggal diklik ini aja ya. Nah, kalau mau satu-satu bisa dari sini ya. Tinggal ini baru activate. Oke, sudah aktif ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat page ya, page halaman. Page itu ini ya, misalnya beranda, blog, free download, tentang gitu ya. Itu halaman ya, halamannya ini. Kalau untuk post itu ini post. Artikel kita ya yang akan kita post. Nah, ini kan masih kosong. Sekarang kita akan menambahkan sebuah halaman. Kita akan buat halaman utama ya. Kita akan buat seperti ini ya, beranda ya. Itu akan menjadi halaman utama kita. Ciri-cirinya halaman utama itu ininya tidak ada ya, tidak ada di belakangnya slash gitu ya. Langsung URL kita ini, hanya ini saja ya, seperti ini ya. Nah, ini halaman utama berarti ini. Ini kan halaman utama nih. Jadinya kalau setiap orang yang berkunjung ke ini akan menjadi halaman utama kita. Oke, gitu ya. Setelah itu kita tambahkan yang baru ya. Saya mau buat beranda ya. Nah, setelah itu klik publish. Nah, sudah seperti itu ya. Selanjutnya saya akan mengcopy ini ya, biar kita ada banyak ya. Nah, ini kan masih ada. Kalau teman-teman pakai ini juga bisa ya. Cuman kali ini saya mau pakai malah nge-copy ya, biar sekalian ini ya banyak ya, biar cepat ya. Teman-teman bisa pakai ini ya. Kita akan buat beranda, kontak sama blog ya, gitu ya. Kita akan buat 3 saja dulu ya. Nah, ini kalau kita nggak install yang tadi, yang plugin tadi, Essential Add-on itu, Elementor itu, ini nggak ada ya teman-teman ya. Langsung saja klik ini, duplikator. Nah, sudah tambah ya. Kita tambahkan satu lagi ya. Tapi namanya diganti ya. Nah, cara ganti namanya ini kan masih draft. Nanti akan kita publish. Nah, cara ganti namanya ini, kita akan membuat kontak sama satu lagi blog gitu ya. Kita akan klik quick edit ya. Ini ya, quick edit ya. Setelah itu ganti namanya menjadi blog gitu ya. Slotnya ini URL-nya ya. Kita buat saja blog. Tambahkan blog ya. Setelah itu ini di publish. Ini ya, publish. Habis itu update ya. Nah, ini kan sudah publish, sudah ganti nama sama publish ya. Ini juga sama ya. Kita buat saja kontak gitu ya. Ini huruf kecil ya teman-teman ya. Untuk slotnya ya. Setelah itu klik publish update ya. Nah, nanti akan coba kita cek ya. Nah, ini kan belum ada nih, karena kita belum setting halaman utama kita itu di ini. Sama menunya belum kita buat. Ini kan belum muncul nih. Belum ada apa-apa ya. Sekarang kita akan setting ya. Kita langsung ke bagian appearance nih. Klik menu. Ya. Nah, setelah itu, nah ini kan belum ada nih, belum ada kita buat apa-apa ya. Belum ada menu kita ya. Sekarang kita akan tambahkan menu baru ya, teman-teman ya. Nah, ini menu utamanya. Ini bisa juga diedit ya, menu utama ini diedit ya. Ini kan sudah ada nih. Ini saya buat kemarin ya, menu utama. Kalau mau buat baru bisa ya. Nah, misalnya kita hapus dulu ini ya. Nah, misalnya saya mau buat ini nih, menu utama nih. Ini kan sudah ada nih menu utama. Cuman belum ada isinya. Nah, sekarang kita ke sini. Ini page ya, halaman ya. Supaya muncul seperti ini nanti. Seperti ini, muncul. Ini kan sekarang kan belum ada muncul nih. Nah, sekarang kita akan buat ya. Langsung saja klik ini, view all ya. Masukkan yang tadi, beranda ini. Beranda, blog, sama kontak. Kan kita tadi buat 3 halaman ya. Setelah itu klik add to menu. Nah, sudah ada di sini ya teman-temannya. Sudah ada di sini. Setelah itu klik save. Jangan lupa ini dicentang ya teman-teman ya. Dibuat primary. Primary itu artinya yang paling utama ya, menu yang paling utama. Karena di sini bisa buat beberapa menu ya. Nah, jangan lupa di save ya. Oke, setelah itu kita akan cek. Nanti akan muncul di sini menunya. Oke ya. Kita refresh.
Nah, sudah ada ya teman-temannya, ada beranda, ada blok, ada kontak. Ini yang akan kita buat nanti halamannya. Nah, coba kita cek beranda ya. Nah, ini kan masih ada nih. Ini sebenarnya kan berandanya kan halaman utama, cuman ini masih ada ininya. Berarti belum halaman utama ya. Langsung saja klik ke ini. Kita ke halaman. Kita ke ini ya, ke bagian setting, reading ya. Nah, ini yang penting juga ya teman-temannya. Ini dibuat jadi static page. Nah, ini homepage ini halaman utama ya. Halaman utama kita mau dibuat yang mana? Kita kan ada 3 halaman nih, ada blog, ada beranda sama kontak ya. Sekarang kita akan buat halaman utama sebagai beranda ya. Beranda itu menjadi halaman utama ya. Nah, untuk post page itu tempat postingan kita, semua artikel yang sudah kita publish ya. Nah, itu biasanya pakai blog gitu ya. Nah, di sini yang sudah saya bahas tadi ya, kalau mau buat 5, 4 gitu, terserah teman-teman ya. Kalau saya buat 10 ya. Setelah itu jangan lupa disimpan. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Ini nanti akan menjadi halaman utama kita. Ini kan masih ada slash-nya nih. Nah, nanti akan menjadi halaman utama. Nah, ini dia ya. Sudah jadi halaman utama ya. Cuman masih kosong karena kita belum ada isi ya. Nah, sekarang akan kita isi ya teman-teman ya. Langsung saja ke bagian page. Nah, kita akan isi ini ya. Ini sebagai halaman utama kita, akan kita edit. Langsung saja klik edit. Nah, di sini langsung saja klik edit with Elementor. Nah, setelah sampai di sini kita bisa edit ya teman-temannya. Ini tampilan Elementor yang saya bilang tadi. Kita bisa membuat kontennya, konten yang beranda kita. Seperti ini kan saya punya beranda. Nah, kontennya ini buat judul ya. Ada artikel ininya. Nah, ini blog-blog saya. Jadi kalau ada yang berkunjung ya, langsung ke ini, langsung melihat ini blog kita. Nah, ini diedit saja. Ini sebenarnya bisa dibuat template dari sini ya, dari Elementor. Bisa ditambahkan dari sini ya. Kalau teman-teman tidak mau ini ya, misalnya ini nih, teman-teman kalau misalnya nggak mau ribet ya, di sini sebenarnya sudah tertera semua ya. Kita misalnya mau nambahkan judul seperti ini ya. Misalnya tambahkan judul seperti ini, bisa ya. Caranya seperti ini ya, tambahkan dulu ini. Nah, setelah itu ditambahkan judul misalnya ya. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal ganti aja ini judulnya ya. Setelah itu tambahkan teks misalnya ya. Nah, ini teks, tambahkan ke sini, langsung ditarik-tarik aja, itu gampang. Nah, kan tambah seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Cuman kali ini kita akan memakai template ya, biar cepat ya. Template itu biar cepat, oke? Sekarang kita akan pakai template ini. Ini template dari Elementor ya. Cuman saya ada template yang bagus-bagus ya. Teman-teman bisa pakai ini ya. Pakai Envato ya. Atau kita coba pakai Envato ya, biar lebih bagus ya. Kita install plugin ya, plugin Envato. Envato itu ini ya, tempat template yang ini ya, yang bagus ya. Langsung saja klik add new ya, tambahkan Envato ya. Cari namanya Envato. Ini ya, Envato ya. Nah, setelah itu langsung klik install. Nah, sudah ini ya, setelah itu klik activate. Nah, setelah sudah diinstal dan diactivate, langsung saja balik lagi ke yang tadi, ke Elementor kita, di refresh dulu ya. Ini kan belum muncul nih, nanti akan muncul di sini Envato-nya. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Teman-teman langsung klik ini saja. Nah, di sini nanti akan tersedia template-template ya. Kita pilih yang gratis ya. Kalau yang premium ini bayar ya. Nah, teman-teman bisa pilih ini semua.
Semuanya sudah lengkap di sini. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Semuanya ada. Bisa dipilih ya. Ada halaman utama, ada halaman kontak ya. Nah, ini. Semuanya tinggal teman masukin aja. Habis itu kontennya diedit. Nah, begini. Cukup bagus ya. Nah, sekarang saya kan sudah ada install nih. Install ini. Nah, sekarang saya pakai ini ya, teman-temannya. Saya akan membuat untuk halaman utamanya, halaman berandanya ini ya, saya akan masukkannya, insert ya. Kita tunggu ya sampai 100%. Nah, sudah ada ya. Seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada langsung tertera sini. Kita tinggal ganti kontennya. Tinggal klik-klik saja ya, ganti-ganti ya kontennya. Nah, sama ini juga ya. Tinggal diganti. Dari sini bisa, dari sini juga bisa langsung ya. Tinggal teman-teman ini. Nah, ini bisa dihapus terus diganti ya. Misalnya saya mau ganti namanya ini nih. Kita mau ganti jadi Q misalnya gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Nanti teman-teman belajar sendiri saja ya. Yang penting teman-teman tahu caranya ya. Nah, ini bisa juga diganti ya. Order now diganti jadi apa gitu. Order sekarang gitu bisa ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Itu hanya contoh saja ya. Setelah itu klik update. Nah, kalau sudah diupdate bisa dicek dulu ya. Caranya dengan klik tanda mata ini. Itu otomatis kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah ada nih. Ini template yang barusan kita buat. Masih loading. Nah, ini ya. Sudah ada ya. Gampang ya. Nah, ini sudah ada semua. Teman-teman tinggal ganti-ganti ininya saja ya nanti ya. Kalau mau buat dari awal tanpa template juga bisa ya. Pakai Elementor saja ya. Ini tinggal drag drop gitu ya. Nah, ini ya. Ada gambar, ada video, tombol ya, bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan ke ini. Kita akan mengedit bagian ini ya, bagian kontak ya. Nah, ini kan sudah tadi beranda. Blog ini nggak usah diedit ya, karena ini kan tempat postingan artikel kita nanti. Nah, sekarang kita mau edit yang kontak. Nah, langsung saja klik ini, edit with Elementor. Oke, sudah masuk di sini ya. Sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Langsung saja klik ini. Ini ya. Ini dari Envato ya. Teman-teman pilih template yang sesuai ya, yang sesuai dengan kontak ya. Nah, misalnya saya cari, nah ini ada kontak nih ya. Bisa langsung di preview dulu, bisa langsung dimasukkan juga bisa. Saya masukkan langsung ya. Nah, setelah itu sudah ya, sudah selesai ya. Nah, ini sudah ada ya kontak kita ya. Setelah itu klik update. Nah, kita preview ya. Nah, ini sudah ada ya teman-teman ya. Oke ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan membuat post ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada ya semuanya. Ini kalau teman-teman tidak mau bisa dirubah ya. Nanti akan kita rubah ya. Itu dari sini ya. Sekarang kita akan coba buat post ya. Kita balik dulu ke dashboard. Nah, setelah itu klik bagian post. Post itu artikel ya. Kita akan membuat sebuah artikel ya. Jadi nanti ada kelihatan seperti ini ya, seperti ini ya. Nanti akan kelihatan seperti ini artikel kita ya, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman ya. Ini artikel ya, sebuah artikel gitu ya. Oke, kita buat saja post ya. Langsung saja klik add new. Nah, setelah itu masukkan judul artikel kita mau dibuat apa. Misalnya saya mau buat sebuah artikel tentang cara membuat blog gitu ya. Cara
Nah gini ya, setelah itu langsung klik publish. Bisa diedit dengan Elementor, bisa juga ya. Nah setelah itu tambahkan juga ini ya, tambahkan judul kedua ya, judul ininya setelah judul utama ya, seperti ini ya. Ini kan ada nih. Nah ini kan judul utama, cara membuat blog gitu ya. Nah setelah itu ada di bawahnya judul ini, headingnya ya. Kita buat seperti ini ya, masukkan di sini, paste. Nah ini bisa diganti ya, ini kan paragraf nih, paragraf. Nah sekarang kita akan ganti heading ya. Nah ini bisa diubah ukurannya dengan cara ini, mau dibuat H3, H4, H5, H6. Saya mau buat H3 ya. Nah setelah itu kita akan menambahkan sebuah paragraf. Langsung saja klik ini ya, add ya, tambah ini ya, tambah, terus pilih paragraf. Kita akan membuat paragraf. Nah ini ya, copy. Setelah itu klik tambahkan di sini. Oke gitu ya. Kalau teman-teman mau nambahkan gambar bisa juga ya. Misalnya saya akan tambahkan sebuah gambar ya. Tambahkan di sini, klik gambar. Nah kalau misalnya teman-teman mau ngupload bisa dari library juga bisa ya. Saya akan membuat ini ya contohnya, atau ini saja ya. Setelah itu klik select. Nah akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kontennya diisi ya, tentang apa gitu ya, mau bahas tentang apa silahkan diisi lagi, dilanjutkan lagi ya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Saya mau tambahkan ini dulu ya biar kelihatan lebih banyak ya. Nah gitu. Nah setelah itu jangan lupa kita tambahkan feature image, gambar ini, gambar blog kita seperti ini. Ini kan feature image saya nih. Nah teman-teman tambahkan di sini ya, set feature image ke ini bagian dokumen, terus ke cari namanya feature image. Nanti akan muncul seperti itu. Nah saya akan buat feature image-nya ini ya. Langsung saja klik set. Nah setelah itu klik update. Nah sekarang kita akan preview ya, preview postnya ya. Nah preview di sini, preview. Nah ini blog kita nih teman-teman, artikel kita sudah ada ya satu ya, seperti itu ya cara membuatnya ya. Nah ini ada ininya, ini tergantung themesnya ya. Kalau temanya nggak langsung buat kayak gini, teman-teman bisa download, bisa install plugin ya, plugin tambahan namanya social share ya. Nanti akan bisa dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini nama kita ya, yang pengaturan tadi bisa diganti ya. Kalau misalnya teman-teman ada gambar tadi bisa langsung dibuat di sini ya. Seperti ini ya. Ini kan saya ada gambar nih. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat, nah ini kan kita sudah buat halaman, kita sudah buat post. Nah, cuman kan postnya masih satu nih. Kalau kita lihat ke blog ini, nanti otomatis ini ada teman-teman. Ini ada, yang artikel kita ada. Kita cek ya. Nah, di sini sudah ada kan? Nah, ini seperti ini. Ini artikel kita nih, ini kan cuma satu, hanya satu. Nah coba kita duplicate ya, kita duplicate artikelnya biar kelihatan lebih rame ya. Ini kan masih satu. Nah bisa kita duplicate ya. Nah nanti teman-teman kalau udah ada banyak artikel ya, banyak postingan, nanti akan muncul di sini semua berjejer sampai ke bawah ya. Kita buat ya, ini coba kita duplicate ya. Nah setelah itu saya mau buat 4 ya biar kelihatan lebih rame. Nah ini kan masih draft, kita edit ya, kita ganti feature image-nya ya biar kelihatan lebih biar berbeda dia ya. Nanti kan biar nggak sama dia, biar nggak satu gambar seperti ini semua ya, biar lebih kelihatan perbedaannya. Nah teman-teman mau ganti gambar ininya, gambar feature image-nya bisa langsung klik replace. Setelah itu pilih gambarnya mau pakai yang mana ya. Saya pakai yang ini. Nah setelah itu klik publish. Kayak gitu ya. Setelah itu kita ke bagian yang duanya lagi ya. Nah ini kan masih draft, kita langsung edit. Sama ya, sama dengan yang tadi ya.
sekarang kita akan cek blog kita. Ini akan secara otomatis akan ada 4 post ya, karena kita sudah duplicate tadi ya. Kita refresh ya. Nah, sudah ada di sini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada ya, kelihatan lebih bagus ya. Nah, kalau ada yang baca bisa diklik dari sini. Ini kan halaman blog kita ya. Kalau halaman beranda ini. Nah, ini sudah ada ya. Di sini juga ada kelihatannya, ini tergantung temanya ya. Nggak semua tema langsung otomatis ada di sini ya. Ini tergantung temanya ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita buat template tadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak suka ini dari widget ya teman-temannya, bisa kita atur dari widgetnya dari sini ya teman-temannya. Misalnya teman-teman nggak suka, langsung pilih aja ini customize, klik customize. Misalnya nggak mau ini, mau ganti nama-namanya juga bisa ya. Nah, dari sini ya, ini pengaturan layoutnya semua ya. Nah, itu teman-teman scale up sendiri aja ya. Yang penting teman-teman tahu intinya caranya ya. Toh saya juga sudah menerangkan ya bagaimana cara menginstal WordPress dan membuat hosting gratis ya. Teman-teman bisa belajar, itu kesempatan yang lumayan ya, yang bisa teman-teman pelajari ya. Nah, di sini nih, kalau misalnya teman-teman mau ganti ininya bisa ya, bisa semua dari sini ya teman-temannya. Misalnya kita mau ganti site identity atau judulnya, bisa juga diganti dari sini ya teman-teman. Ke sini saja. Nah, nanti bisa tambahkan logo juga ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diganti ya judulnya ya. Bisa juga dari dashboard WordPress ya. Tergantung kita ya, mana yang enaknya saja ya. Nah, kalau misalnya mau ganti widget bisa juga ya, menambahkan widget gitu ya. Nah, di sini juga bisa sama ya, sama dengan dashboard tadi. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, saya kira sudah tahu ya. Nah, sekarang kita akan lihat website kita dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah ada beranda, ada blog, ada kontak ya. Kita ke kontak. Nah, ini sudah ada kontaknya ya. Pokoknya nanti teman-teman belajar sendiri ya. Saya hanya menerangkan gambaran besarnya aja ya, gitu ya teman-temannya. Untuk menambahkan widget juga bisa teman-teman dari sini ya. Widget itu ini ya. Nah, teman-teman ke bagian appearance, terus pilih widget. Nah, di sini ya teman-teman bisa hapus ini. Ini kan yang ini tadi yang sebentar ya. Kalau teman-teman mau menghapus yang widgetnya, bisa dari sini ya, appearance, terus ke widget. Nah, ini semua yang muncul tadi, ini semua ya, bisa dihapus ya. Nah, kalau misalnya ini nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau ini ada metanya, bisa dihapus dari sini tadi. Tinggal klik ini, setelah itu langsung klik hapus. Nah, kalau teman-teman nggak mau archive, klik hapus. Nanti akan otomatis dia terhapus di sini. Kita lihat ya, ini akan hilang ya. Refresh. Nah, sudah hilang ya teman-teman ya. Tinggal kategori, recent comment ya. Ini bisa diganti ya, namanya bisa diganti ya. Sama halnya seperti ini ya. Misalnya namanya mau dibuat apa, misalnya kategori gitu ya. Setelah itu klik save. Misalnya ini kita ganti komentar gitu ya. Dan oke, setelah itu kita cek ya. Ini kan recent comments bahasa Inggris ya. Nah, ini sudah ganti ya teman-temannya, komentar, kategori ya. Sama dengan ini ya. Kalau teman-teman tidak suka bisa dihapus atau bisa diganti namanya ya. Saya kira seperti itu teman-temannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya teman-temannya. Ini kan saya akan ada ini kontak nih supaya orang bisa menghubungi kita ya. Nah, kita akan buat seperti ini ya.
seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menghubungi kita, bisa ditulis dulu namanya, nama belakang, emailnya, terus dituliskan pesannya apa gitu. Nanti akan secara otomatis terkirim ke ini kita ya, ke beranda ke WordPress kita ya. Nanti kita dapat pemberitahuan ya ke email yang WordPress kita tadi ya. Nah, kita akan buat seperti itu ya. Teman-teman bisa langsung ke bagian page ya. Kita edit yang kontaknya tadi ya. Nah, ini bagian kontak ya. Kita edit, klik edit. Nah, setelah itu edit with Elementor. Nah, ini kan tadi kan kita sudah buat template ya. Cuman saya nggak mau pakai templatenya semua ya. Kita pakai ini, nanti pakai seperti ini ya. Hanya seperti ini saja ya plannya, biar kelihatan lebih ini. Tapi tergantung teman-teman, kalau mau diisi konten juga bisa ya. Nah, untuk cara menghapus ini gampang ya. Teman-teman pilih saja ini. Nah, nanti akan terhapus ya. Klik ya, nanti terhapus. Nah, setelah itu kita tambahkan ini satu ya. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan ini HTML shortcode ya. Kita cari shortcode. Nah, ini ya teman-teman ya. Setelah itu tambahkan, tarik seperti ini, masukkan ke sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman cari yang ini tadi, yang kita kan sudah install plugin ini tadi, plugin kita kan ada 3 plugin tadi. Sebentar ya. Nah, kita kan ada 3 plugin tadi. Nah, kontak form ini salah satunya kegunaannya yaitu untuk membuat seperti ini. Nah, nanti kita akan instalkan itu ya teman-teman ya. Langsung saja ke kontak formnya ya. Nah, ini ya pluginnya ini ya. Kontak formnya, setelah itu ini kan ada shortcode nih. Teman-teman klik aja nih. Setelah itu copy, masukkan ke sini, ke shortcode ini. Klik di sini ya. Nah, dari sini juga bisa ya. Klik di sini. Setelah itu pastekan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Setelah itu jangan lupa apply. Nah, setelah itu klik update. Ditambahkan di sini juga bisa ya. Tergantung kita ya. Setelah itu kita preview. Nah, sudah ada di sini ya. Cuman backgroundnya itu ini ya. Backgroundnya putih ya. Kita ganti dulu ya. Kita buat ini kita hapus dulu ini ya. Kita tambahkan di sini ya. Setelah tulisan ini ya, langsung saja kita cari shortcode-nya. Nah, ini ya, kita tambahkan di sini. Nah, setelah itu pastikan yang code yang tadi. Nah, akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Setelah itu klik update. Nah, setelah itu kita preview. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini masih kurang ini ya, kurang menarik ya. Tapi saya kira teman-teman dapat poinnya ya. Ini bisa dibuat kontak kami gitu ya, diubah dari sini ya. Misalnya seperti ini ya. Hubungi kami gitu ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini misalnya Anda butuh butuh pertanyaan gitu ya. Nah, ini akan secara otomatis nanti ada ya. Nah, bisa kita update. Nah, ini akan berubah nanti teman-temannya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini sudah berubah ya. Butuh pertanyaan. Sebenarnya butuh jawaban ya. Ini hanya contoh saja ya, jangan ditiru ya. Ini hanya contoh saja. Jadi intinya teman-teman dapat gambarannya ya, gimana cara mengubahnya gitu ya. Nah, kalau ada yang ini nanti tinggal diisi namanya, emailnya, sama subjeknya, terus dikirim pesan. Nanti akan otomatis masuk ke dashboard WordPress kita ya, ada pemberitahuan ya. Begitu teman-teman ya. Saya kira cukup ini ya, nggak terlalu ribet ya. Yang penting diikutin langkah-langkahnya tadi ya. Mungkin yang baru pertama kali mungkin agak sedikit ribet, itu biasa ya, nanti lama kelamaan juga bisa ya teman-teman ya.
Yang penting teman-teman dapat intinya ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya websitenya ya secara keseluruhannya. Ini sudah ada beranda halaman utama kita ya. Ini halaman utama kita. Nah, ini halaman utama kita ya teman-temannya. Ini tempat blog kita, postingan artikel kita di sini semua ya. Oke ya, di sini semua ya. Di sini sudah ada artikelnya. Nah, gitu ya teman-temannya. Nah, ini juga bisa diganti ya nanti seperti yang saya buat tadi ya. Teman-teman bisa ganti. Kan masih bahasa Inggris. Teman-teman bisa ganti. Oke ya, saya kira seperti itu ya. Nah, kontaknya sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Saya kira poin-poinnya teman bisa lah ya, dapat lah ya. Intinya teman-teman perbanyak belajar aja lah ya. Kalau yang masih baru ya, pasti bisa nanti ya. Seperti saya sebenarnya masih baru, cuman jangan lupa ini dipelajarin lagi ya, karena saya kan tadi cuman buat secara singkatnya, karena saya tidak bahas secara menyeluruh ya, karena itu akan memakan waktu yang sangat panjang ya teman-temannya. Nah, saya kira seperti itu ya teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan jangan lupa di like ya, komen, subscribe ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti akan saya bantu jawab ya teman-temannya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sukses ya di bisnis online ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.